Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat. Nah, pada siang hari ini di luar ada hujan rintik-rintik. Saya ini di bawah payung. Dan Malang sudah 3 hari ini hujan terus dan cuacanya lumayan dingin ya. Bagi orang luar Malang mungkin terlalu dingin, tapi bagi kami ya biasa-biasa aja, tetapi tetap dingin. Makanya saya siang hari ini masih pakai sweater ya. Ini bukan bergaya, tetapi memang agak dingin. Nah, siang hari ini saya akan membahas satu buku, ya, yaitu judulnya Angkut dan Bus Minangkabau. Kelihatannya biasa-biasa judulnya, ya, tetapi ini tentang budaya pop dan nilai-nilai budaya pop. Jadi menariknya di sini justru. Buku ini ditulis oleh Profesor David Riff, ya, dan diterjemahkan oleh Bapak Iskandar P. Nugraha. Nah, buku ini menarik karena sebenarnya buku ini buku berat, yaitu tentang antropologi dan tentang pembahasan bagaimana dibalik ya simbol-simbol budaya pop pada angkut. Nah, kelihatannya kan sepele, angkut saja diteliti, apalagi ini pendekatannya antropologis banget. Saya dulu kenal Prof. David Riff ini lama sekali, 1998, waktu itu di Sydney saya ketemu pertama kali, walaupun saya udah tahu namanya tetapi belum pernah ketemu ya. Kemudian saya datang di Sydney itu 1998 diundang oleh ICCIS, program suatu program kerjasama antara beberapa puluh universitas di Australia dengan beberapa universitas di Indonesia, antara lain UMM dan UGM. Nah, ICCIS ini sebenarnya singkatan dari Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies. Jadi mereka mengirim mahasiswa-mahasiswa mereka yang belajar bahasa dan tentang budaya Indonesia ke Indonesia dalam rangka semacam KKN atau praktikum begitu ya. Jadi PKL kalau di sini namanya. Jadi mereka ini dikirim ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Itu menarik sekali. Nah, saya akan membahas buku ini karena apa? Ini agak berlawanan dengan tema-tema penelitian di Indonesia. Kalau di Indonesia itu biasanya tema-temanya itu atau judul-judulnya itu, maaf ya, sok ilmiah begitu ya. Saya bilang sok karena sebenarnya ya more or less ya, so and so. Tetapi buku ini kelihatan judulnya biasa-biasa aja, tetapi sebenarnya ini dalam sekali. Jadi saya dulu kaget karena Prof. David ini kan waktu itu direktur ICCIS ya di Jogja pusatnya, tetapi sering ke Malang dan saya selalu menghargai beliau ini sebagai direktur, sebagai mitra kerja dan VIP ya, kemana-mana diantar oleh mobil dengan sopir, makan enak dan sebagainya. Tetapi saya kagetnya ketika itu beliau malah naik angkut dari Batu ke Malang dan dari Malang ke Batu. Saya pikir waktu itu saya belum mengerti. Setelah beberapa tahun baru ada buku ini, baru saya paham bahwa beliau sedang meneliti. Jadi menarik sekali ya. Jadi ternyata angkut dan bus di Minangkabau itu unik. Sebenarnya angkut di mana-mana unik. Ketika saya di Kupang misalkan, saya menemukan angkut di sana dengan musiknya yang menggelegar, biasanya musik rock, bom 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 gitu. Kemudian, nah setelah itu saya baru baca buku ini, baru sadar bahwa angkut itu ternyata unik untuk diteliti begitu ya. Kenapa unik? Karena ternyata angkut di Indonesia itu terutama di Padang ya, ini berbeda sekali dengan angkut-angkut di daerah lain. Di Malang misalkan tidak terlalu dekoratif seperti ini. Tetapi di Padang itu sangat dekoratif. Jadi sangat-sangat berwarna-warni, full color ya, dengan simbol-simbol. Nah, ini yang penting. Jadi antropologi kan mempelajari simbol-simbol yang disebut simbolik antropologi. Jadi dari simbol-simbol itu kita bisa paham kebudayaan. Nah ini yang menarik. Jadi di sana angkut itu pakai musik yang menggelegar, bisa musik lokal, tapi kebanyakan kalau penumpangnya anak-anak remaja, ABG-ABG itu musiknya selalu rock, gitu. Selalu musik berat gitu ya. Tetapi kalau mungkin ada yang suka dangdut ya di style musik-musik dangdut, tetapi jarang. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Ya, karena ternyata di balik semua itu ada persaingan. Ya, jadi itu ada banyak angkut-angkut. Kalau tidak
menggelegar, musiknya tidak menarik, dekorasinya, itu penumpangnya malas, terutama anak-anak muda. Pilih yang penumpangnya, pilih yang angkutnya dekoratif ya dan musiknya menggelegar. Bahkan kalau ada anak muda masuk ke angkut yang musiknya katakan Melayu begitu, dia diolok-olok gitu ya. Jadi ya, seakan-akan temannya, ngapain kamu masuk musiknya kayak gitu loh. Jadi ini menarik. Jadi oleh karena itu saya sangat tertarik pada penelitian ini, apalagi hasil penelitian ini itu diterjemahkan jadi dalam bahasa Inggris dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang akan bisa dibaca oleh siapa saja, terutama anak-anak muda yang penuh gambar ya. Jadi full color dan full gambar. Ini coba lihat ya, kata-katanya sedikit sekali tapi gambarnya ini bahkan 2 halaman gambar semua. Jadi kesimpulan daripada buku ini itu cukup unik karena ternyata memang karena persaingan maka sopir angkut atau driver ya, kalau kita dengan bahasa halusnya, driver angkut ini seniman sebenarnya. Jadi mereka ini juga senang akan seni dan musik dan dekorasi, dan kemudian ada industri yang mensuplai kebutuhan mereka, misalkan stiker-stiker dan kata-katanya lucu-lucu. Bahkan ini menunjukkan budaya pop banget gitu loh ya. Walaupun kadang-kadang kata-kata Indonesia di kayak mengejah atau menulis dengan model-model asing gitu ya. Jadi macam-macam. Bahkan angkut dan bis di Indonesia dan truk juga sudah banyak diteliti oleh orang-orang asing. Nah, sayangnya kita ini ilmuwan Indonesia kurang tertarik yang begitu-begitu, kurang wah begitu ya nyatanya. Tetapi sebenarnya ini yang seharusnya kita lakukan ya, kita harus merubah mindset kita. Penelitian itu tidak harus gawat-gawat begitu loh, serius-serius banget gitu loh. Jadi ya biasa-biasa aja, banyak kegiatan-kegiatan sehari-hari yang bisa dipahami dengan ilmu-ilmu antropologi atau sosiologi atau ilmu sosial yang lain, bahkan hal-hal yang serius seperti politik kita bisa memahami itu ya. Ini contoh lagi buku Demokrasi for Sale, ini tentang politik tapi dibahas dengan tidak terlalu serius gitu ya, dengan bahasa-bahasa pop sedikit. Lah seringkali kelemahan ilmuwan Indonesia itu maunya ilmu sangat ilmiah begitu, tetapi susah dipahami ya, bahasanya kurang ngepop gitu. Nah, kembali kepada buku ini. Jadi buku ini banyak halamannya dan isinya luar biasa menurut saya. Jadi pengarangnya juga saya kenal banget dengan pengarangnya, dan waktu di Sydney itu saya dianggap Raja Jawa. Jadi dia bilang the King of Java. Jadi seringkali saya difoto di mana-mana ditulisin the King of Java. Sayangnya fotonya sekarang udah pada hilang karena waktu itu cetak besar begitu. Saya pindah rumah sudah pada hilang, sayang sekali. Jadi Pak Prof David ini sangat menghormati saya ketika di Sydney. Saya dikelilingkan kota Sydney dan makan ikan itu, chips ikan itu di pantai yang katanya pantai paling indah di Sydney. Ya, itu ya lumayan indah banget, tetapi kurang natural saya lihat ya. Beda dengan Bali, makanya orang Australia banyak ke Bali, mungkin bosan di sana. Tapi pada umumnya indah di sana ya. Saya diajak ke kafe ya, ngobrol-ngobrol di mana-mana, dan saya suka sekali karena waktu itu saya belum begitu mengenal Australia, itu pertama kali saya ke Australia. Jadi perkenalan saya dengan pengarangnya menyebabkan saya membaca buku ini dengan asyik dan menikmati sekali, sangat luar biasa. Jadi saya baru paham bahwa hal-hal sepele itu bisa ditulis dengan ilmiah dan dengan bahasa yang pop, itu yang menarik ya. Jadi oleh karena itu pesan saya kepada ilmuwan-ilmuwan Indonesia, tolong ya tirulah ilmuwan asing ini. Jadi Australia, Amerika kadang-kadang ya tidak terlalu serius membahas sesuatu, tetapi topik-topiknya juga biasa-biasa aja tiap hari, tetapi isinya luar biasa ya. Beliau ini pakai teori-teori loh, teori-teori komunikasi, teori-teori antropologi, teori-teori ilmu sosial, itu bahkan mengumpulkan hasil penelitian orang lain yang terdahulu dan luar biasa. Jadi kesimpulannya orang Indonesia yang ada di Padang terutama ini sangat seniman begitu. Jadi kehidupan
di Indonesia ini selain itu juga selalu lebih banyak mengagumi budaya asing itu. Contohnya saya coba lihat ini. Jadi ini sweater saya ini USA punya ya. Jadi ini simbol-simbol di Indonesia banyak yang suka begini-begini. Jadi bukan hanya saya ya. Kebanyakan simbol-simbol asing itu dikagumi dan bahkan maaf itu ya. Konten-konten YouTube yang berbau asing justru dikagumi, lebih dikagumi daripada konten-konten lokal. Tapi saya tidak mau seperti itu ya. Tapi saya ingin berusaha supaya budaya-budaya lokal ini bisa diangkat begitu. Ini tugas-tugas kami ya sebagai ilmuwan supaya orang Indonesia paham tentang budayanya dan mengerti ya dan mengagumi budaya-budayanya. Saya kira akhir-akhir ini sudah mulai ada kesadaran untuk supaya budaya-budaya pop Indonesia itu dikaji ulang dan juga diperhatikan ya. Tadi ini seperti buku ini. Jadi kembali lagi pada buku ini, saya kagum ya. Salam saya sama Pak David yang di Australia sana ya. Dan beliau waduh sudah luar biasa walaupun ya umurnya sudah lumayan tetapi luar biasa energiknya. Kalau di sini pakai motor, pernah pakai motor dari Jogja ke sini loh, itu luar biasa kan. Itu umur-umur sekian, saya aja nggak pernah dari Jogja pakai motor umur-umur sekian ya. Kalau hanya sekitar lokal oke lah itu ya. Jadi ini yang saya kagumi dari Prof. David Reeve ya. Sekali lagi salam saya, mudah-mudahan Anda berumur panjang dan selalu humoris gitu. Karena saya yang paling suka pada David itu humornya yang luar biasa, tidak habis-habis. Ya kalau cerita-cerita humor macam-macam itu saya suka sekali. Saya kira itu untuk siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekarang saya akan mengakhiri pembahasan review buku ini dan mudah-mudahan Anda suka, para penonton channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.